Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Widian Adaha dengan NPM F2F025006. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah proses stokastik, yaitu review artikel mengenai analisis pola curah hujan di Kota Bengkulu menggunakan model rantai Markov yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ramia Rahmawati, SSIM dan PhD. Nah, namun sebelum ke review artikel mengenai analisis pola curah hujan di Kota Bengkulu menggunakan model rantai Markov ini, sekilas saya akan menjelaskan sedikit mengenai rantai Markov. Jadi, rantai Markov ini merupakan model stokastik yang dikenalkan oleh seorang matematikawan Rusia yang bernama Andrei Andreevich Markov pada awal abad ke-20. Nah, rantai Markov ini itu memiliki sifat di mana informasi atau pengetahuan mengenai kondisi saat ini cukup untuk memprediksi kondisi di waktu yang akan datang. Nah, teori mengenai rantai Markov sudah banyak diterapkan di berbagai disiplin ilmu, terutama di bidang biologi, ekonomi, fisika, riset operasi, ilmu komputer, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman selama menonton video ini, terdapat beberapa istilah-istilah penting yang mungkin membantu kita memahami isi video ini nantinya. Nah, istilah penting dalam rantai Markov itu ada yang namanya dengan state. State adalah kondisi atau keadaan yang akan terjadi atau keadaan I. Jadi misal state I itu adalah kondisi hujan ringan misalnya, berarti kondisi pada keadaan hujan ringan. Kemudian selanjutnya itu ada istilah peluang transisi, sesuai namanya, yaitu transisi itu kan artinya perpindahan. Nah, peluang transisi ini adalah perpindahan dari state I ke state J. Jadi misal kita punya dua stage nih. State 1 itu adalah hujan ringan, sedangkan state 2 itu adalah hujan lebat. Nah, perpindahan antara hujan ringan, hari ini hujan ringan dan besok hujan lebat itu yang disebut dengan perpindahan stage. Nah, perpindahan state itulah nanti yang akan dihitung menggunakan persamaan PIJ untuk mendapatkan peluang transisi. Nah, selanjutnya itu ada istilah steady state. Steady state adalah suatu kondisi di mana matriks peluang transisi itu stabil dan tidak berubah dalam waktu T tertentu. Selanjutnya itu ada beberapa persamaan yang ada pada rantai Markov. Nah, bisa diperhatikan pada persamaan rantai Markov dengan P sama dengan XT plus 1 sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I0 sampai XI sama dengan I itu sama dengan PXT plus 1 sama dengan J bersyarat XT sama dengan I. Itu mengartikan bahwasannya untuk suatu rantai Markov, sebaran bersyarat dari sembarang stage yang akan datang XT plus 1 dengan syarat yang lalu, berarti X0 sampai I0 sampai XT sama dengan I, di mana XT sama dengan I itu adalah kondisi saat ini, itu hanya bergantung pada stage yang sekarang. Makanya untuk rantai Markov itu PXT plus 1 sama dengan J bersyarat XT sama dengan I, itu mengartikan bahwasannya XT plus 1 itu sama dengan J, itu adalah kondisi besok, sedangkan XT sama dengan I itu adalah kondisi saat ini. Makanya sifat rantai Markov itu dia tidak memerlukan tidak memperhatikan waktu-waktu sebelumnya, dia cukup memperhatikan waktu sekarang untuk memprediksi esok. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah peluang transisi. Nah, untuk menghitung peluang transisi itu menggunakan rumus PIJ sama dengan NIJ per sigma J NIJ, di mana NIJ ini merupakan banyaknya kejadian yang awalnya state I berpindah ke state J, sedangkan sigma J NIJ itu adalah jumlah perpindahan state awal ke state J itu dijumlah. Nanti untuk di akhir akan dijelaskan untuk salah satu contoh menghitung peluang transisi. Kemudian selanjutnya itu adalah matriks peluang transisi. Nah, matriks peluang transisi ini adalah susunan dari peluang transisi tadi, di mana P11 ini merupakan peluang terjadinya peluang state I ke state J, peluang state 1 ke state 1, kemudian untuk P12 itu adalah peluang dari state 1 ke state 2 dan begitu pun seterusnya. Untuk matriks peluang transisi ini ukurannya tergantung banyaknya stage. Jadi kalau misalnya kita mempunyai 2 stage, maka matriks peluang transisi itu berukuran 2 kali 2. Selanjutnya itu adalah persamaan Chapman-Kolmogorov. Nah, persamaan Chapman-Kolmogorov ini digunakan untuk melihat peluang transisi yang berapa langkah. Nah, kalau kita cuma mencari sampai sini, itu kita cuma mendapatkan peluang transisi satu langkah. Artinya peluang untuk besok. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu peluang untuk lusa, itu kita menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov ini untuk memperoleh peluang terjadinya kondisi di lusa. Nah, kemudian untuk persamaan steady state itu sama dengan P dikali matriks peluang transisi sama dengan P, di mana penjumlahan antar state sigma PI I dari 1 sampai dengan M itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita punya dua state, state 1 dan state 2, maka penjumlahan antara state 1 ditambah state 2 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu adalah review jurnal. Jurnal yang saya review ini berjudul Analisis Pola Curah Hujan di Kota Bengkulu menggunakan model rantai Markov.
Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Imaginer, yaitu Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika terakreditasi Sinta 4, dengan penulis yaitu adalah Nurul Mawadah, Doni Permana, Nonong Amalita, dan Admi Salma. Terbit pada Juli tahun 2025 dan volume dan halamannya itu adalah volume 7 nomor 4 halaman 352 sampai 359. Adapun abstrak dari penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, curah hujan itu merupakan komponen yang penting terutama bagi sektor pertanian, perikanan, transportasi, mitigasi bencana, hidrometeorologi. Kota Bengkulu merupakan wilayah pesisir di Pulau Sumatera yang memiliki karakteristik curah hujan yang fluktuatif. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa hujan ringan merupakan kondisi yang paling dominan dengan peluang paling stabil sebesar 89,33%. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu cenderung mengalami hujan ringan secara konsisten. Adapun tujuannya itu untuk menganalisis pola transisi curah hujan harian di Kota Bengkulu pada tahun 2023 menggunakan model rantai Markov. Kemudian untuk data yang digunakan pada penelitian ini adalah data curah hujan yang diambil atau diperoleh dari website BMKG, Stasiun Meteorologi Fatmawati, Soekarno Bengkulu. Curah hujan ini memiliki satuan milimeter per hari, di mana pada penelitian ini periode curah hujannya diambil dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023. Nah, dan dikelompokkan menjadi 4 kategori hujan. Ringan, hujan ringan itu dari 0 sampai 20 mm per hari, kemudian hujan sedang itu dikategorikan 21 sampai 50 mm per hari, kemudian hujan lebat itu sama 51 sampai 100 mm per hari, dan hujan sangat lebat jika lebih dari 100 mm per hari. Adapun tahap penelitian menggunakan rantai Markov ini, yang pertama itu adalah analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum curah hujan di Kota Bengkulu, kemudian mengkategorisasikan data curah hujan ini agar memudahkan kita dalam proses analisis data dengan model rantai Markov, kemudian menyusun tabel frekuensi transisi, kemudian perhitungan peluang transisi, menyusun matriks peluang transisi, kemudian perhitungan peluang transisi N langkah, dan penentuan kondisi stats. Adapun hasil dan pembahasan dari jurnal ini, yang pertama kita menganalisis analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum mengenai curah hujan yang ada di Kota Bengkulu. Nah, curah hujan di Kota Bengkulu ini, N itu artinya 300, berarti terdapat 300 amatan yang diambil oleh peneliti dengan minimum curah hujan itu 0 dan maksimum curah hujan hariannya sebesar 77,1 dengan median 0 dan standar deviasi sebesar 12,84, dan rata-rata curah hujan Provinsi Bengkulu selama 1 tahun itu 6,02. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung matriks peluang transisi. Nah, matriks peluang transisi ini dihitung menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan diperoleh bahwasannya untuk hujan ringan yang start awalnya hujan ringan ke hujan ringan itu peluangnya 0,0, dan ke yang start awalnya hujan ringan ke start awal hujan sedang itu sebesar 0,8571 atau 85,71%. Kemudian dari hujan ringan menuju ke hujan yang lebat itu sebesar 14,29%. Kemudian yang start awalnya itu adalah hujan sedang dan esok harinya itu adalah hujan ringan itu sebesar 2,26%, dan hujan yang sedang esok harinya berpeluang sedang itu sebesar 90,26%, dan hujan sedang dan hari ini hujan sedang esoknya lagi itu adalah hujan lebat dengan peluang 7,52%, dan hujan lebat esoknya adalah hujan ringan itu tuh memiliki peluang 3,85%, dan hari ini hujan lebat, besok hujan sedang itu berpeluang sebesar 80,77%, dan hari ini lebat, esok lebat itu berpeluang sebesar 15,38%. Adapun diagram transisi dari Markov Chain ini bisa dilihat di diagram transisi curah hujan Kota Bengkulu pada gambar. Itu adalah peluang stat. Nah, bisa dilihat bahwasannya untuk Kota Bengkulu sendiri itu untuk ringan sebesar 89,33%, untuk sedang curah hujan sedang itu sebesar 8,33%, dan untuk lebat itu sebesar 2,33%. Ini artinya Kota Bengkulu itu memiliki peluang sebesar 89,33% untuk mengalami hujan ringan pada hari tertentu, dan peluang 8,33% untuk mengalami hujan sedang, dan hanya 2,34% kemungkinan untuk mengalami hujan lebat. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi cuaca yang paling dominan di Kota Bengkulu itu dalam jangka panjang adalah hujan ringan, sedangkan hujan sedang dan hujan lebat merupakan kejadian yang relatif jarang. Dan hujan ringan ini tadi masuk ke dalam kategori curah hujan dengan 0 sampai 20 mm per hari. Kesimpulannya yaitu adalah hasil perhitungan steady state menunjukkan bahwa dalam jangka probabilitas terjadinya hujan ringan itu sebesar 89,33%, hujan sedang 8,33%, dan hujan lebat yaitu 2,34%. Nah, hujan ringan memiliki peluang tertinggi untuk tetap terjadi pada hari berikutnya itu sebesar 90,2%, dan hujan sedang dan hujan lebat itu relatif jarang terjadi serta tidak berlangsung lama. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk review artikel pada sesi kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan
perhitungan manual mengenai cara menghitung matriks peluang transisi, terus menggunakan rumus Chapman-Markov tadi, dan steady state. Di sini saya sudah memiliki data curah hujan dari tanggal 1 April tahun 2025 hingga 30 April tahun 2025. Nah, kita kategorikan untuk menghitung perpindahan stage atau peluang transisi dari yang awalnya hujan ringan dan besoknya hujan ringan, itu kita cukup melihat rangkaian stage ini. Jadi yang satu ke satu lagi, satu ke satu lagi, satu ke satu lagi. Nah, ini bisa kita hitung ya. Jadi didapatlah dari peluang transisi dari stage 1 ke stage 1 itu sebanyak 21. Kemudian untuk stage dengan kondisi yang awalnya itu hujan ringan dan besoknya itu adalah hujan sedang, itu kemudian yang kategori yang dari awalnya itu hujan sedang menuju hujan ringan itu bisa, dan kategori yang awalnya state awalnya itu hujan sedang dan besoknya adalah hujan sedang itu ada. Selanjutnya itu adalah kita akan menghitung matriks peluang transisi satu langkah, dimana yang awalnya hujan ringan ke hujan ringan berarti state awalnya hujan ringan dan besok adalah hujan ringan, maka 21 dibagi 24, dan dari hujan ringan ke hujan sedang itu berarti sama dengan 3 dibagi 24, dan dari hujan sedang ke hujan ringan itu adalah 3, hujan sedang ke hujan ringan sama dengan 3 dibagi 5, dan hujan sedang ke sedang itu sama dengan 2 dibagi 5, sehingga didapatlah matriks peluang transisi satu langkah itu adalah sebesar 0,875 untuk hujan ringan ke hujan ringan, 0,125 untuk hujan ringan ke hujan sedang, dan hujan sedang ke hujan ringan itu sebesar 0,6, dan hujan sedang ke hujan sedang sebesar 0,4. Nah, untuk melihat apakah peluang lusa dari hujan ringan ke hujan ringan, itu kita cukup mengalihkan saja matriks satu langkah tadi menjadi 2 dengan menggunakan fungsi mu, kemudian blok area 1 blok kali area 2, dan klik setter all sequence. Dan diperoleh bahwasannya untuk lusa dari hujan ringan ke hujan ringan itu memperoleh peluang 84,06%, dan dari hujan ringan ke lusa itu hujan sedang itu sebesar 15,93%, dan dari hujan sedang ke hujan hujan ringan itu sebesar 0,76,5%, dan dari hujan sedang ke hujan lusa adalah hujan sedang itu berpeluang sebesar 23,5%. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menghitung steady state untuk contoh soal ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung steady state pada persamaan sebelumnya. Nah, bisa dilihat bahwasannya nilai P itu adalah kondisi stage 1 dan stage 2, dan P itu adalah matriks transisi yang sudah kita bangun tadi, dan P merupakan stage 1 dan stage 2. Kemudian selesaikan persamaan ini dimana kita bisa mengkalikan baris ini dengan kolom yang ini, baris yang ini kita kalikan dengan kolom yang ini, dengan P1 dan P2, sehingga diperoleh persamaan yaitu 0,875 P1 ditambah 0,6 P2 dan 0,125 P1 ditambah 0,4 P2 sama dengan P1 dan P2, sehingga ini bisa diselesaikan menggunakan sistem persamaan linear yang ada pada gambar. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1, sehingga 0,875 ditambah 0,6 P2 itu sama dengan P1. P1 kemudian pindah ruaskan dan ditambah 0,6 P2 itu sama dengan 0. Nah, 0,875 P1 dikurang P1 itu memperoleh minus 0,125 P1 ditambah 0,6 P2 sama dengan 0, sehingga kemudian dilakukan perkalian pindah ruas ke sebelah kanan menjadi kembali, sehingga dapatlah nilai P2 itu sama dengan 0,2083 P1. Nah, karena penjumlahan antara P2 ditambah P1 itu sama dengan 1, sehingga dapat diselesaikan P1 ditambah P2 sama dengan 1. Karena kita punya informasi P2 sebesar 0,2083 P1, bisa kita langsung tuliskan, sehingga P1 ditambah 0,2083 P1 itu sama dengan 1, itu sama dengan 1,2083 P1 sama dengan 1. Kemudian pindah ruaskan perkalian jadi pembagian, sehingga dapatlah nilai P1 sama dengan 0,8276. Dan untuk nilai P2 sama dengan 0,2083 ini dikali dengan 0,8276, sehingga diperoleh 0,1724. Nah, sehingga pada kondisi tertentu peluang steady state untuk kondisi ringan di Kota Bengkulu itu sebesar 82,76%, dan kondisi hujan sedang itu sebesar 17,24%. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.